Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kembali kita bisa bertemu di pembelajaran IPS. Tak lupa salawat serta salam harus kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian, sebelum dilanjutkan kita buka pembelajaran IPS ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran IPS-nya ya untuk kelas 8 ya, materinya yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Silakan siapkan catatannya ya, catatannya. Kalau ada hal-hal yang penting silahkan kalian catat ya, agar nanti tidak usah buka video ini lagi karena ada catatannya. Kalau ada latihan soal apalagi ulangan ya, siapkan, catat bagian-bagian yang penting. Sebagai materi pengantar, setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial terutama di lingkungannya atau di instansi tempatnya bekerja. Ya, boleh kalian melakukan mobilitas sosial di kelas, di sekolah, di rumah juga, di lingkungan sekitar rumah. Bisa kalian bermain, bisa juga di tempat eskul, itu bisa kalian lakukan. Ya, selama perjalanan pulang juga kalian bisa dilakukan, tentu dengan cara-cara yang baik. Ya, contoh misalnya nih, contohnya seorang guru bisa melakukan mobilitas sosial di tempat lembaga pendidikannya bekerja. Kalau seorang guru berarti sudah jelas di sekolah ya, berinteraksi dengan sesama rekan guru, dengan kepala sekolah, dengan bagian kurikulum, dengan kesiswaan, dengan manajemen, juga dengan kalian ya, para siswa yang menjadi rekan guru untuk membahas satu pelajaran bersama-sama. Berikutnya ada lagi seorang politikus dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Seorang politikus ya pasti berhubungan dengan partai yang menjadi latar belakang dia menjadi seorang politikus ya. Partainya bisa bermacam-macam, tergantung dia mengambil partai yang dia inginkan ya sebagai pengusungnya ya. Banyak contoh lah seorang politikus dengan partai-partainya. Berikutnya, seorang karyawan dapat mewujudkan mobilitas sosial di perusahaan tempatnya bekerja. Karyawan pabrik pasti dia akan melakukan aktivitasnya di pabrik tersebut dengan memproduksi barang, bagian yang memegang mesin. Kalau bagian kantor berarti dia yang menyelesaikan urusan keadministrasiannya. Kalau seorang sopir berarti dia akan mengantar barang dengan mengendarai kendaraannya. Itu ya. Banyak yang lainnya bisa kalian lihat di lingkungan sekitar. Di sekolah misalnya ada si amang-amang tuh yang lagi membuat ruang kelas. Berarti dia ya beraktivitas dengan pekerjaannya, menyiapkan bangunan ya, bangunan sebagus mungkin, senyaman mungkin untuk kita gunakan sebagai ruang belajar. Next, kita lanjutkan. Nah, perhatikan ya, ini mengenai skema saluran-saluran mobilitas sosial. Salurannya ini ada 4 ya, bisa lebih dari 4 ini. Boleh kalian nanti cari lagi. Saluran mobilitas sosialnya tuh bisa berupa pendidikan. Siswa tuh ya bisa menyalurkan mobilitas sosialnya di sekolah ya. Guru juga di sekolah. Kalau organisasi politik tadi berarti dia bisa di gedung DPR. Kalau dia menjadi anggota legislatif, bisa beraktivitas di masyarakat, misalnya bakti sosial, menyalurkan sembako atau menyalurkan bantuan yang lainnya, mengunjungi orang yang sakit,
mengunjungi orang-orang yang tertimpa bencana, baik bencana alam ataupun kebakaran ya. Seperti itu bisa dilakukan oleh organisasi politik ya di masyarakat, juga itu di masyarakat, di parlemen, di gedung DPR itu bisa untuk sebagai tempat mobilitas sosial. Berikutnya juga ada organisasi ekonomi. Organisasi misalnya ada perkumpulan pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Ya. Ada tuh banyak pengusaha-pengusaha muda bergabung dalam satu komunitas. Bisa perusahaannya di bidang kuliner, organisasi ekonominya, bisa juga di bagian-bagian yang lain, misalnya penyediaan beras, penyediaan sayur mayur, penyediaan makanan-makanan yang siap saji, itu bisa ya seperti itu, tempat mobilitas sosialnya. Bisa di kafe-kafe, bisa di pasar-pasar tradisional, di Dago itu ya, kalau di Indonesia, di Sukabumi itu ada Dago, tempat mobilitas sosial dalam bidang ekonomi ya, jualan yang melayani keinginan para pembeli. Berikutnya organisasi profesi. Profesinya bermacam-macam. Bisa dia profesinya sebagai pengacara, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pemilik sebuah perusahaan wisata, itu ya profesinya macam-macam. Profesi yang hubungannya dengan pekerjaan seseorang, ya, pengacara, apalagi jaksa, guru juga masuk profesi, ya, sopir dan yang lainnya. Banyak profesi-profesi yang ada di Indonesia atau di sekitar kita. Next, kita lanjut. Nah, dalam melanjutkan ke nomor 1 ya, kita analisa lebih dalam lagi mengenai pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu saluran menuju mobilitas vertikal ya, untuk menaikkan, bisa dikatakan derajat lah, pekerjaan di masyarakat ya. Tahapan-tahapan jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Pada umumnya lembaga pendidikan merupakan saluran konkret yang nyata dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mampu mengangkat seorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Biasanya kalau dia seorang sarjana, bisa dipastikan dia akan terhindar dari bekerja seperti di sekolah kita lah, kayak si amang-amang yang bukan berarti jelek ya. Ini lebih ke apa ya bisa disebutkannya, pengorbanan secara fisiknya. Kalau kayak bangunan itu kan lumayan berat, tenaga terkuras, terus di tempat yang panas juga, ya di luar ruangan. Tapi kalau kalian punya pendidikan yang tinggi, S1, insya Allah akan lebih baik. Ya, lebih baik tidak sekedar bekerja seperti seperti bangunan. Ya, insya Allah akan lebih baik. Ya, bisa berprofesi yang lebih baik lagi. Tapi ya Ustaz tadi udah ucapkan, bukan berarti tidak baik. Ya, kalau yang si Amang itu kan tenaganya harus full. Tapi kalau menggunakan pendidikannya tinggi, apalagi seperti misalnya dia punya gelar dokter, maka insya Allah profesinya sangat dibutuhkan di masyarakat. Ya, tidak terlalu berat untuk menjalankan. Pasien itu akan datang, ya, kita oleh dokter itu tersebut dilayani, diberikan resep, dan insya Allah akan membantu meringankan apa yang diderita oleh pasien tersebut. Ya, intinya pengorbanan untuk profesi dokter tersebut tidak seberat kalau dibandingkan dengan si amang-amang yang lagi membuat ruang kelas. Ya, itu seperti itu secara garis lurusnya. Cuman tetap harus digarisbawahi, tetap pekerjaan membuat sekolah atau membuat ruangan itu juga bagus ya. Nah, contoh nih yang saya akan tampilkan nih. Seorang anak dari keluarga miskin melanjutkan sekolah
sampai ke universitas. Bekal pendidikan tersebut dapat membuatnya berhasil menjadi pengusaha sukses setelah berjuang dengan tekun dan ulet, ya. Jadi kalau sekolahnya tinggi, itu akan didapatkan ilmu yang berlebih, ya. Ilmu yang didapatkannya itu akan lebih banyak lebih banyak bekal untuk mengarungi kehidupan di masyarakat. Kalau dia jadi pengusaha dengan kuliah di manajemen, ya, yang membekali atau membahas mengenai hal tersebut, kalau jadi pengusaha maka dia akan menerapkan ilmunya, ya, ilmunya akan diterapkan sehingga usahanya bisa berjalan dengan sukses karena dia sudah paham tahapan apa saja yang harus dilakukan supaya jualannya laku, barangnya laku, pembelinya pun puas dan mendapatkan keuntungan. Ada ilmu dan hitungan-hitungannya. Next, kita lanjutkan. Dan organisasi politik. Seorang anggota partai mempunyai kemungkinan besar mendapatkan status yang tinggi di partainya. Hal itu terjadi bila orang tersebut mempunyai jiwa profesionalisme dan dedikasi yang tinggi. Bahkan orang tersebut bisa menduduki anggota dewan legislatif. Ya, jadi seorang politikus itu akan dilihat, ya, dilihat oleh orang sekitar. Bisa juga oleh rekan sesama politikus, bisa juga oleh atasannya. Kalau dedikasinya tinggi, terus profesionalitasnya bagus, pengorbanannya luar biasa, maka dia akan ditunjuk untuk menjadi calon anggota legislatif. Ya, setelah ada pemilihan, masyarakat menginginkannya, maka insya Allah dia akan jadi. Ya, itu organisasi politik. Syaratnya harus totalitas, harus profesional, dedikasinya harus tinggi. Tentu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi nomor satu, ya, untuk seorang politikus, agar politikusnya bisa berjalan sukses, diberkahi oleh Allah. Itu salah satu modal utamanya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting, ya. Boleh di antara kalian misalnya yang ada keinginan menjadi seorang anggota legislatif atau ingin duduk di birokrasi, ya, satu jabatan misalnya bisa menteri, gubernur, bupati, wali kota. Silakan. Poin pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bekal yang utama dan pertama setelah wawasan keilmuannya, ya. Akhlak akan baik kalau ketakwaannya, dasar keimanannya baik, ya. Next, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak di perusahaan ataupun jasa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk seseorang mencapai mobilitas sosial. Organisasi ekonomi seperti koperasi dan badan usaha. Badan usaha itu seperti PT, CV, firma, ya, organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi. Ya, banyak tujuan berdirinya koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, ya. Koperasi tujuan utama mensejahterakan anggotanya. Kalau badan usaha yang lainnya itu lebih ke mencari laba, ya, mencari keuntungan. Tapi kalau koperasi tujuannya adalah mensejahterakan anggotanya. Cuman akhir-akhir ini koperasi kurang begitu terdengar yang di masyarakat. Padahal sangat baik untuk dikembangkan koperasi ini. Oleh sebab itu, pelayanan kepada anggota koperasi diutamakan, ya. Contoh koperasi diantaranya koperasi sekolah, koperasi pasar, koperasi nelayan dan sebagainya. Mudah-mudahan organisasi ekonomi koperasi ini semoga bisa semakin berkembang di masyarakat. Kalau tahun-tahun kemarin, beberapa tahun kebelakang itu, ya, koperasi itu berkembang pesat. Tapi akhir-akhir ini
kurang begitu terdengar pergerakannya, walaupun masih ada koperasi-koperasi itu ya. Nah, PR untuk kalian, silakan nanti kalau sudah bergerak atau terjun di masyarakat, boleh kalian hidupkan lagi. Yang punya kapabilitas, keinginan untuk bergerak dalam organisasi ekonomi, disilahkan ya, untuk semakin menghidupkan koperasi di masyarakat. Next, kita lanjutkan. Nomor 4 adalah organisasi profesi. Organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal. Hal ini disebabkan organisasi profesi berisi orang-orang yang berprofesi sama, sehingga terjadi kekompakan di dalamnya. Berikut ini beberapa contoh organisasi profesi ya, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ini sangat terkenal ya, yang mewadahi guru-guru di Republik ini. Ada lagi IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ini para dokter nih. Ini wadah para dokter yang ada di Indonesia. Ada lagi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan lain sebagainya. Masih banyak organisasi profesi yang ada di masyarakat. Next, kita lanjut. Nah, itulah anak-anak sekalian pembahasan materi kali ini ya. Insya Allah pada materi berikutnya kita akan membahas dampak mobilitas sosial ya. Tadi catatannya silakan disimpan dengan baik untuk dipelajari kembali ketika akan ulangan. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan kepada wali kelasnya. Nanti wali kelasnya akan menyampaikan ke Ustadz, atau bisa juga di grup kelasnya masing-masing ya, karena Ustadz juga ada di tiap grup mulai dari 8A sampai 8F. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya ya, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.